Banyak teman-teman yang nanya, Mas, aku udah daftar IMEI tapi nyampe rumah HP-nya tetap nggak bisa dipakai. Terus ada juga yang daftar IMEI plus dia sudah bayar pajak juga untuk IMEI HP-nya, ternyata nyampe rumah juga tetap nggak bisa dipakai. Ada juga yang nanya, Mas, aku pulang cuti bawa 2 HP, masing-masing HP-nya itu harganya di atas $500. Apakah semua HP, tiap HP ini mendapatkan pembebasan pajak untuk HP-nya $500 atau hanya satu HP aja? Kemudian ada yang nanya juga, Mas, aku kemarin cuti, kemudian nyampe bandara, tapi aku lupa daftarin IMEI HP. Terus udah sehari 2 hari aku coba ke kantor Bea Cukai, tapi bayarnya mahal. Gimana solusinya? Mari kita bahas bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Selamat malam dulu ya waktu Jeddah Saudi Arabia. Hari ini kita akan membahas seputar teman-teman yang pengen cuti, yang bawa HP dari luar negeri. Nggak cuma dari Arab Saudi aja, tapi dari semua negara. Jadi semua pelaku perjalanan internasional dari luar negeri ke Indonesia yang bawa HP, entah itu HP baru, bekas, murah ataupun mahal, kalian sebenarnya itu wajib gak wajib daftarin IMEI ya, tergantung kalian di Indonesianya mau ngapain gitu. Tapi kalau hanya untuk cuti aja yang mungkin sebulan 2 bulan gitu, sebenarnya nggak perlu sih, nggak wajib banget kita daftarin IMEI. Kita juga bisa pakai wifi dari 2 HP gitu, jadi misalkan satu internet, satu wifi, itu juga bisa. Terus untuk teman-teman yang bawa HP dari luar negeri yang mungkin HP-nya itu mau dikasih ke keluarga atau teman, itu ditinggal di Indonesia, itu wajib daftar IMEI. Jadi intinya kalau cuma di Indonesianya hanya sementara saja, kalian nggak wajib daftar IMEI. Tapi kalau HP tersebut akan stay di Indonesia lama banget, berarti kalian wajib daftar IMEI. Daftar IMEI HP yang harganya $500 ke bawah itu masih gratis ya, tapi kalau di atasnya jauh itu pasti bayar. Kemudian bagaimana cara ngeceknya untuk mengetahui harga? Misalkan kita udah beli nih bekas gitu, kalian kira-kira aja, kan banyak tuh, misalkan kalian nih pergi ke tokonya, kira-kira sekarang pasarannya berapa, kalian bisa kira-kira aja sih. Atau kalau nggak bisa ke toko HP, kalian bisa cek di Google aja harga bekas HP, misalkan HP Samsung berapa gitu. Kalian juga bisa ngecek kok. Kita akan membahas satu persatu masalah yang sering dialami teman-teman kita yang lagi cuti bawa HP dari luar negeri. Yang pertama, kalian sudah daftar IMEI HP di kantor Bea Cukai di bandara, tapi selama perjalanan terus kalian pulang tuh, selama perjalanan nyampe rumah ternyata HP-nya juga nggak bisa dipakai juga, nggak ada sinyalnya, dimasukin SIM card nggak bisa. Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian belinya kartu apa dulu. Kalau kalian beli kartu Telkomsel, Indosat, ataupun XL, itu punya cara tersendiri untuk daftarin kartunya itu dulu gitu loh. Jadi kalian beli kartu dulu, kemudian daftarin dulu kartunya. Jadi sebelum kartu itu aktif, itu harus didaftarin dulu ya, butuh nomor induk kependudukan, nomor KK juga, nomor KTP. Jadi itu yang harus disiapkan. Caranya berbeda-beda sih, ada yang kirim rek info berapa, rek daftar berapa, ada yang cuma ketik daftar kemudian kirimnya ke 4444, jadi 4-nya 4 kali. Jadi bervariasi ya. Jadi setiap kartu telekomunikasi, kartu HP, entah itu Simpati, Indosat ataupun Telkomsel, itu caranya berbeda-beda, tapi intinya sama sih, kirimnya ke 4444, jadi 4-nya 4 kali. Yang pertama itu, kalau kalian sudah daftar kartunya dan sudah berhasil, ketika kok misalkan 2 hari, 3 hari itu kartunya nggak aktif, kalian perlu tahu ya, janji layanan atas pendaftaran IMEI dari Kementerian Telekomunikasi dan Informatika adalah 2 kali 24 jam sejak pendaftaran. Jadi kalian harus sabar sih. Jadi maksimal kalian harus nungguin selama 2 hari lah sejak kalian mendaftarkan IMEI tersebut. Jadi misalkan belum aktif nih, kalian harus nungguin 2 kali 24 jam. Tapi kalau lewat dari itu dan belum aktif, kalian bisa langsung aja menghubungi call centernya, itu nomornya 159. Oke? Kemudian pertanyaan selanjutnya, Mas, aku cuti bawa 2 HP dan dua-duanya ini di atas $500. Apakah semua HP-nya ini mendapatkan pembebasan pajak $500 atau hanya satu saja? Ya, jawabannya hanya satu HP saja. Karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 203 PMK.04 pembebasan $500 ini berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan penumpang. Jadinya
dua HP itu dijumlahkan kemudian dikurangi $500. Jadi nggak satu HP $500, satu HP $500, kemudian sisanya baru bayar pajak. Nggak seperti itu sih. Tapi ingat ya, untuk teman-teman yang pengen mendapatkan pembebasan pajak $500 untuk HP kalian masing-masing yang diberi dari luar negeri, kalian harus segera mendaftarkannya ketika landing atau nyampe di bandara internasional di Indonesianya. Oke, misalkan nyampainya dari luar negeri masuk ke Indonesianya turun Jakarta, berarti kalian harus turun langsung daftarin IMEI-nya di situ juga. Usahakan sih jangan hari selanjutnya, atau kalau kalian masih melanjutkan perjalanan selanjutnya, misalkan di Jakartanya cuma transit nih, kalian pilihnya transitnya itu jangan yang terlalu mepet ya, aman-amannya itu 6 jam lah. Jadi buat teman-teman misalkan nih Arab Saudi, Jakarta, kemudian Surabaya atau Lombok. Jadi di Jakartanya usahakan 6 jam lah buat aman, karena sekarang ini kan lagi rame-ramenya ya. Jadi untuk ngantri-ngantrinya itu kalian juga aman sih. Kalau kalian mendaftarkan IMEI HP langsung ketika kalian mendarat di bandara internasional di Indonesia, kalian akan mendapatkan pembebasan pajak $500. Tapi kalau kalian daftarin HP-nya hari berikutnya atau minggu berikutnya, itu di kantor bea cukai terdekat juga bisa, tapi kalian nggak akan mendapatkan pembebasan pajak $500. Jadi bisa disimpulkan kalian bawa HP seharga 10 juta lah, sedangkan pembebasannya itu kan kurang lebih 7,5 juta. Berarti yang 2,5 juta ini kan ada rumusnya, nanti kalian akan membayar pajak. Kalau tiba di Bandara Jakarta, kalian cukup membayar pajaknya itu yang 2,5 juta itu, nanti ada rumusnya, nggak semuanya segitu dibayar. Tapi kalau kalian daftarnya di kantor bea cukai terdekat dengan rumah kalian semua, hitungannya dari 10 juta itu. Jadi 10 juta itu pajaknya berapa dibanding yang cuma 2,5 juta pajaknya berapa. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, sebenarnya daftar IMEI bisa di kantor bea cukai terdekat dengan tempat tinggal kalian semua, nggak harus di bandara. Tapi ya bedanya seperti itu. Kalau kalian langsung mendaftarkan saat landing, kalian dapat pembebasan pajak $500. Tapi kalau kalian mendaftarkan di kantor terdekat bea cukai di tempat kalian nggak akan mendapatkan pembebasan pajak $500. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Ingat, apabila kalian hari ini mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini, jangan lupa untuk tetap terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.